Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NIM 21133034 dari D3 Akuntansi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan studi kelayakan bisnis aspek non-keuangan. Baiklah, langsung saja saya jelaskan apa itu studi kelayakan bisnis atau disingkat dengan SKB. SKB merupakan penilaian yang menyeluruh untuk keberhasilan suatu kegiatan bisnis. SKB ini sangat penting dikarenakan SKB berguna untuk menghindari risiko kegagalan dalam pelaksanaan bisnis, baik risiko secara finansial ekonomi maupun secara sosial. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang SKB aspek non-keuangan yang terdiri dari aspek lingkungan, aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, kemudian aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum dan perizinan. Aspek hukum menganalisis kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di wilayah tertentu. Pengetahuan tentang hukum bisnis memiliki peranan yang sangat penting untuk ketentuan hukum dalam menjalankan bisnis, termasuk di dalamnya kontrak perjanjian yang berkaitan dengan bisnis. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk A. Menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan. B. Menganalisis ketetapan untuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. C. Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang D. Menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Selanjutnya, analisis aspek hukum dan perizinan. Untuk analisis dan menilai bisnis dari segi yuridis, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama, siapa pelaksana kegiatan tersebut? Yang kedua, kegiatan atau usaha apa yang dilaksanakan? Yang ketiga, di mana kegiatan akan dilaksanakan? Yang keempat, kapan kegiatan dilaksanakan? Yang kelima, bagaimana cara pelaksanaan kegiatan? Yang pertama yaitu siapa pelaksana kegiatan. Ini dapat didekati dengan dua macam. Pertama, badan usahanya dan orang-orang atau individu-individu yang terlibat sebagai decision maker. Pelaksanaan kegiatan adalah individu atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang sering disebut sebagai sponsor kegiatan. Dua, kegiatan atau usaha apa yang akan dilaksanakan. Ada beberapa sisi yang perlu dianalisis untuk mengetahui jenis usaha apa yang akan dibuat. Yang pertama, bidang usaha. Paling tidak, bidang usaha dari kegiatan yang akan dibangun harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau sesuai dengan falsafah perusahaan. Yang kedua, fasilitas. Kalau kegiatan akan dilaksanakan dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau PMDN, akankah mendapatkan fasilitas tertentu? Fasilitas apa yang akan diperoleh? Apa aplikasi yang sudah diajukan sedang dalam proses atau tidak diperoleh? Yang ketiga yaitu gangguan lingkungan. Dalam hubungannya dengan proses produksi kegiatan, hal-hal yang perlu diketahui antara lain sejauh mana proses produksi dan hasil limbahnya mengganggu lingkungan atau ekologi. Yang keempat yaitu pengupahan. Pada manajemen sumber daya manusia, pertanyaan khusus yang berkaitan dengan perburuhan adalah berapa upah buruh minimal, apakah sudah disesuaikan dengan ketentuan yang ada atau sesuai dengan UMR. Bagi kegiatan yang banyak membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian atau skill yang rendah, biasanya mudah mendapatkan tenaga seperti itu dan mereka mau dibayar dengan rendah pula. Kemudian manajemen investasi aktiva tetap.
kaitannya dengan aktiva tetap, apakah aktiva tanah, bangunan, kendaraan, dan sebagainya dibeli dengan tunai atau sewa beli. Jika sewa beli, bagaimana kondisi pembayarannya, kapan berakhirnya kontrak perjanjian. Analisis selanjutnya yaitu di mana proyek akan dilaksanakan. Letak proyek yang akan dibangun tidak akan terlepas dari pengaruh-pengaruh yang dapat merugikan perusahaan jika tidak dipersiapkan dengan baik. Fokus tempat proyek dilaksanakan meliputi pertama, perencanaan wilayah, yang kedua, status tanah. Perencanaan wilayah ini harus sesuai dengan perencanaan kota atau penentuan wilayah sehingga memudahkan perolehan izin, yaitu izin mendirikan bangunan atau IMB, HO, dan izin lokasi. Yaitu selanjutnya status tanah. Ada berbagai status tanah, yaitu tanah hak milik, tanah hak guna bangunan, tanah hak guna usaha, tanah hak pakai yang diberikan oleh negara, tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Analisis selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan kegiatan. Dalam kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan perlu diteliti. 1. Apakah menurut anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan masih berlaku? Yang kedua, bagaimana perizinan yang telah diperoleh? Sebuah kegiatan bisnis akan dapat dilaksanakan apabila izin-izin minimum, izin prinsip sudah diperoleh atau sudah diperpanjang atau sudah diubah karena peningkatan produksi atau karena perubahan atau penambahan mesin. Analisis selanjutnya itu bagaimana cara pelaksanaan kegiatan. Cara pelaksanaan kegiatan yang akan diteliti dalam hal ini adalah berkaitan dengan cara memperoleh tambahan modal yang menyangkut penentuan hak dan kewajiban di antara para penanam modal dalam kegiatan atau perusahaan yang bersangkutan. Tambahan modal dapat diperoleh dari satu perorangan yang ingin ikut andil dalam perusahaan atau kegiatan. Selanjutnya adalah aspek lingkungan. Aspek lingkungan menganalisis kesesuaian lingkungan sekitar, baik lingkungan operasional, lingkungan dekat, dan lingkungan jauh dengan ide bisnis yang akan dijalankan. Dalam aspek ini, dampak bisnis bagi lingkungan juga dianalisis. Beberapa ruang lingkup yang terdapat dalam lingkungan bisnis adalah yang pertama, lingkungan operasional. Lingkungan operasional merupakan lingkungan yang paling dekat dengan aktivitas perusahaan. Lingkungan operasional perusahaan meliputi pesaing, kreditor, pelanggan, pemasok, dan pegawai. Yang kedua, lingkungan industri. Lingkungan industri merupakan lingkungan yang meliputi kelompok yang memproduksi produk atau jasa yang sama atau barang pengganti yang dekat atau close substitute. Selanjutnya adalah lingkungan jauh. Lingkungan jauh mencakup faktor-faktor yang bersumber dari luar operasional perusahaan. Lingkungan jauh meliputi lingkungan ekonomi, sosial, politik, teknologi, ekologi, dan global. Adapun hal-hal yang perlu kita pahami yaitu lingkungan bisnis. Lingkungan yang pertama, lingkungan jauh yang terdiri dari ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, ekologi, dan global. Kemudian lingkungan industri. Lingkungan industri ini terdiri dari persaingan antar perusahaan, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, barang substitusi, hambatan masuk. Kemudian lingkungan operasional yang terdiri dari pesaing, pemasok, pelanggan, kreditur, dan pegawai. Selanjutnya, analisis studi kelayakan aspek lingkungan. 1. Sumber data. Sumber data untuk melakukan analisis pada aspek lingkungan berasal dari data primer dan data sekunder. Yang kedua, responden atau narasumber. Untuk menganalisis data yang berkaitan dengan aspek lingkungan dapat dilakukan dengan pengumpulan data terhadap masyarakat sekitar lokasi, B. Tokoh masyarakat, C. Para pelaku ekonomi, D. Para calon pemasok, E. Ahli sanitasi lingkungan, F. Ahli teknologi, dan ahli ekonomi. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk menggali data pada aspek lingkungan adalah yang pertama
studi dokumentasi, yang kedua survei, yang ketiga studi observasi. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk menggali data pada aspek lingkungan adalah yang pertama pedoman studi dokumentasi, yang kedua pedoman wawancara atau kuesioner, yang ketiga yaitu pedoman observasi. Yang kelima analisis data. Alat analisis data yang digunakan untuk melaksanakan analisis pada aspek lingkungan adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang enam yaitu peraturan tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Jadi, pengertian dari AMDAL itu sendiri adalah suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana, kegiatan atau proyek yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau proyek layak atau tidak layak pada lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi menganalisis kesiapan teknis dan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Aspek teknis dan teknologi adalah aspek yang berkaitan dengan proses pengembangan teknologi dan pengoperasian proyek setelah proyek selesai. Adapun masalah manajemen operasional. Ada 3 masalah pokok yang dihadapi perusahaan, yaitu yang pertama penentuan posisi perusahaan yang terdiri dari pemilihan strategi produksi, pemilihan dan perencanaan produk, kemudian perencanaan kualitas. Selanjutnya adalah desain, pemilihan teknologi, perencanaan kapasitas pabrik, perencanaan letak pabrik, dan perencanaan tata letak atau layout pabrik. Yang ketiga yaitu masalah operasional yang terdiri dari perencanaan jumlah produksi, kemudian manajemen persediaan, material requirement planning, dan pengawasan kualitas produk. Selanjutnya adalah aspek pasar. Aspek pasar menganalisis potensi pasar, intensitas persaingan, market share yang dapat dicapai, serta menganalisis strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai market share yang diharapkan. Pengetahuan tentang manajemen pemasaran diperlukan untuk melakukan analisis pada aspek pemasaran. Melalui penilaian kelayakan aspek pasar, perusahaan mampu mengetahui produk-produk yang disenangi oleh konsumen dan memiliki pangsa pasar yang besar, sehingga perusahaan akan berusaha untuk memenuhi produk-produk yang memiliki pangsa barang yang besar dan tinggi. Dalam aspek pasar dan pemasaran ini, tujuan perusahaan untuk memproduksi atau memasarkan produknya dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan penjualan dan laba. Yang kedua, untuk menguasai pasar. Yang ketiga, untuk mengurangi saingan. Yang keempat, untuk menaikkan prestise produk tertentu di pasaran. Yang kelima, untuk memenuhi pihak tertentu. Jenis aspek pasar atau jenis-jenis pasar yang pertama berdasarkan menurut haknya, yang terdiri dari pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret atau pasar nyata adalah tempat pertemuan para pembeli dan penjual yang melakukan transaksi secara langsung. Barang yang diperjualkan juga tersedia di pasar tersebut. Contohnya pasar sayuran, buah-buahan, dan pasar tradisional. Yang kedua, pasar abstrak atau pasar yang tidak nyata adalah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli hanya melalui telepon, internet, dan lain-lain. Jenis pasar menurut waktunya ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, serta pasar tahunan. Yang pertama, pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari dan sebagian barang yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar yang aktivitasnya berlangsung seminggu sekali.
biasanya terdapat di daerah yang belum padat penduduk. Selanjutnya adalah pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang aktivitasnya dijalankan selama 1 kali dalam 1 bulan. Biasanya, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang akan dijual kembali atau agen grosir. Yang keempat adalah pasar tahunan, di mana pasar yang aktivitasnya berlangsung setahun sekali. Misalnya PLJ atau Pasar Raya Jakarta. Kemudian jenis-jenis pasar menurut luas kegiatannya, yang terdiri dari pasar setempat, pasar daerah atau pasar lokal. Yang ketiga, pasar nasional. Yang keempat, pasar internasional. Pasar setempat adalah pasar yang penjual dan pembelinya hanya penduduk setempat. Yang kedua, pasar daerah atau pasar lokal adalah pasar yang setiap daerah yang memperjualbelikan barang-barang yang diperlukan penduduk daerah tersebut. Contohnya pasar gede di Solo. Yang ketiga yaitu pasar nasional, adalah pasar yang melakukan transaksi jual beli barang mencakup satu negara. Contohnya adalah pasar Senen. Yang keempat, pasar internasional, di mana pasar yang melakukan transaksi jual beli barang-barang keperluan masyarakat internasional. Contohnya pasar kopi di Santos, Brazil. Selanjutnya, jenis-jenis pasar menurut bentuknya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Contoh produknya adalah beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain-lain. Selanjutnya, pasar monopolistik. Pasar monopolistik terjadi manakala jumlah produsen atau penjual banyak dengan produk yang serupa atau sejenis, namun di mana konsumen produk tersebut berbeda-beda antara produsen yang satu dengan yang lain. Contoh produknya adalah makanan ringan atau snack. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area. Contoh industri yang termasuk pasar oligopoli adalah industri semen di Indonesia, industri mobil di Amerika Serikat, dan sebagainya. Ini adalah pasar monopoli. Pasar monopoli akan terjadi jika di dalam pasar konsumen hanya terdiri dari satu produsen atau penjual. Selanjutnya, permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan. Permintaan atau demand diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diminta oleh seseorang atau konsumen atau pembeli pada waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan permintaan: yang pertama, pertambahan penduduk; yang kedua, peningkatan pendapatan; yang ketiga, perkembangan mode; yang keempat, penurunan tingkat harga; yang kelima, turunnya pendapatan akibatnya tinggi permintaan terhadap barang-barang substandar atau inferior. Yang keenam, naiknya harga barang substitusi. Yang ketujuh, turunnya harga barang komplementer. Selanjutnya, penawaran. Penawaran atau supply diartikan sebagai kesediaan penjual untuk menjual berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya adalah biaya produksi, kemampuan perusahaan berproduksi; yang ketiga, harapan perusahaan; yang keempat, ketersediaan sumber-sumber produksi. Selanjutnya, aspek pemasaran. Pemasaran adalah segala usaha atau aktivitas dalam menyampaikan barang atau jasa para produsen kepada para konsumen, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan dalam cara tertentu yang disebut pertukaran. Tujuan dari pemasaran ini adalah: yang pertama, pemasaran untuk menginformasikan sebuah produk kepada konsumen; yang kedua, menjelaskan fungsi, manfaat, dan keunggulan sebuah produk usaha atau layanan; yang ketiga, menginformasikan sebuah produk atau layanan baru.
segmentasi pasar. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Variabel untuk melakukan segmentasi pasar yaitu 1. Segmentasi berdasarkan geografis yang terdiri dari bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Yang kedua, segmentasi berdasarkan demografis yang terdiri dari umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan psikografis yang terdiri dari kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Yang keempat, segmentasi berdasarkan perilaku yang terdiri dari pengetahuan, sikap, dan kegunaan. Yang kedua, pasar sasaran. Pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Yang kedua, menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Yang ketiga yaitu posisi pasar. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk. Posisi produk adalah bagaimana posisi suatu produk yang didefinisikan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya. Menentukan posisi pasar ini adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Strategi bauran pemasaran atau marketing mix. 1. Strategi produk. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Strategi produk yang dapat dilakukan dalam mengembangkan suatu produk. 1. Penentuan logo dan moto. 2. Menciptakan merek. Yang ketiga, menciptakan kemasan. Yang keempat, keputusan label. Selanjutnya adalah strategi harga. Harga itu sendiri adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat memiliki produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli atau penjual melalui tawar-menawar, atau ditetapkan penjual dengan satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Langkah-langkah dalam menetapkan harga yang tepat terhadap suatu produk adalah 1. Menentukan tujuan menetapkan harga. Yang kedua, memperkirakan permintaan biaya dan laba. Yang ketiga, memilih strategi harga untuk membantu. Yang keempat, membantu menentukan harga dasar. Yang kelima, menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga. Selanjutnya adalah tujuan dan penentuan harga secara umum. 1. Untuk menentukan bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk memaksimalkan laba. Yang ketiga, untuk memperbesar market share. Yang keempat, mutu produk. Yang kelima, pesaing. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dan sumber daya manusia menganalisis tahap-tahap pelaksanaan bisnis dan kesiapan tenaga kerja, baik tenaga kerja kasar maupun tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Aspek manajemen. Aspek manajemen ini sangat berkaitan dengan operasional perusahaan, baik itu perkembangan maupun pertumbuhan perusahaan. Aspek manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, dan penyusunan persoalan atau pegawaian atau staffing, pengarahan dan kepemimpinan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Itu juga merupakan fungsi dari manajemen. Selanjutnya, peran non-manajemen dalam organisasi. Yang pertama, peran interpersonal, yaitu hubungan antara manajer dengan orang yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, peran informasi adalah peran dalam mengatur informasi yang dimiliki, baik yang berasal di dalam maupun dari luar organisasi. Peran pengambil keputusan adalah peran membuat keputusan baik yang ditentukan sendiri maupun yang dihasilkan bersama pihak lain.
Selanjutnya, proses dan pelaksanaan aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu pemikiran apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Kemudian, pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Selanjutnya, pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Kemudian, pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan baik, membandingkan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai suatu tujuan. Selanjutnya adalah produktivitas kerja karyawan. Produktivitas itu sendiri adalah suatu ukuran mengenai apa yang diperoleh dari apa yang dibutuhkan. Sumber daya manusia terdapat rekrutmen, seleksi, dan orientasi. 1. Rekrutmen tenaga kerja, yaitu proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu seleksi karyawan. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang memenuhi kualifikasi dan kompeten dan akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Yang ketiga adalah orientasi. Orientasi dan pelatihan adalah proses-proses yang mencoba menyediakan bagi seorang karyawan informasi, keahlian-keahlian, dan pemahaman atas organisasi dan tujuannya. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan atau training adalah pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atas atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Demikianlah penjelasan SKB aspek non-keuangan dari Indah. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.